Hey, kembali lagi di channel kebanggaan kita semua, channel Ablehem TV yang akan mengabarkan berita timnas terupdate. Gua bakal mengabarkan berita yang sangat hot di Indonesia dan juga di dunia, karena Marcelino Ferdinand menjadi buah bibir dunia. Wow, penasaran? Saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham ya. Kita langsung saja ke video pertamanya. Ada apa? Saksikan. Kita ke kabar pertama. Ada media besar Amerika ESPN yang tak rela Marcelino dicadangkan. Penampilan Marcelino pada FIFA Matchday lalu lawan Arab Saudi jadi pengingat bahwa Marcelino terlalu bagus untuk hanya jadi pemain-pemain cadangan di timnas Indonesia. Dia juga harus diprioritaskan bermain secara reguler di Oxford. Lihatlah bagaimana pundit Malaysia sangat memuji Marcelino. Saya just nak give flowers. Saya nak memberikan bunga. Kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini. Siapa? Marcelino Ferdinand. Tak boleh lah Faiz. Dia ada swagger. Dia ada swagger. Dia ada fearlessness. Dia ada body language dia di atas padang, gerak geri, lenggok badan dia, cara dia memegang bola, cara dia hold bola. Such a Dia cool character. kadang-kadang bila tengok pemain bola sepak ni, kadang-kadang they are really good players, tapi tak semestinya sedap untuk dipandang mata. Ya. Lihatlah bagaimana pundit Malaysia benar-benar memuji Marcelino Ferdinand. Bahwasanya benar-benar Marcelino Ferdinand enak sekali dilihat permainannya. Tak hanya Malaysia, pundit luar negeri pun juga masih ada yang memuji Marcelino Ferdinand dengan kualitasnya yang sangat baik. And Ferdinand showed up. He shows up big, gets the ball in the box, little pump fake, Nice and then fake. drills it. A beautiful fake. Indonesia go up 1-0. It's absolute scenes. It's scenes, dude, and that's what makes me happy, because we've been seeing the atmospheres that they can provide for this team, but they've had to settle for draws or a couple losses, especially after the game we saw against Japan as well, happening at home. To give them this performance, I think was fitting. And then Ferdinand, I mean, swagged out, man, feeling himself with that kudu celebration after the second goal with the beautiful chip shot improvisation over the goalkeeper to give them the 2-0 lead. Goes and sits down on the chair. I love moments like that. And Indonesia was it was a party, bro. It was a party as they get 3 massive points here. And for Saudi Arabia, man, I mean, I want. Pundit tersebut menuturkan bahwa mereka sangat terkagum-kagum dengan 2 gol Marcelino Ferdinand, dengan gol pertama yang menipu lawan dan gol kedua dengan chip yang indah, tentunya diakhiri dengan selebrasi yang sangat-sangat beautiful. Tak lupa Marcelino Ferdinand pun juga dipuji oleh Pak Erick Thohir, mantan presiden Inter Milan yang sangat berpengalaman di sepak bola. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki, dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas, karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan dia bisa lah. Tinggal publik, saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino, jangan ketika main bagus dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran, kita mencemoohkan. Nah, ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya, kasih kesempatan mereka gitu. Bagaimana tanggapan kalian tentang pernyataan Pak Erick Thohir? Gua sih jadi teringat B.J. Habibie ya, mantan presiden kita. Dulu waktu dia lagi jaya-jayanya dipujinya minta ampun, tetapi saat dia terpuruk malah dicemooh oleh satu bangsa. Waduh, jangan sampai terjadi lagi kepada pahlawan kita ya. Tak hanya itu, pelatih kepala timnas Indonesia juga sangat memuji Marcelino Ferdinand. Malah dia menyamakan Marcelino dengan Seo Heung-min, pemain timnas Korea Selatan, bahwa Marcelino bisa saja setara dengan beliau. Kalau Mimin sangat salfok dengan pendapat beliau yang satu ini nih, stand up komedian. Beliau bukan pundit, bukan ya penggemar bola, disebut ya penggemar lah ya.
lebih ke tukang fitnah sih sebenarnya ya. Tapi gua salut banget nih soal pendapatnya sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Bola kalau sudah di depan kasih ke Marcelino saja, tidak usah kasih ke pemain lain. Karena menurut saya memang ketika Marcelino yang pegang bola, dia terlihat sekali ya talentanya. Dia bikin peluang. Sebelum kita lanjut ke kabar utamanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Amin ya robbal alamin. Inilah momen dimana ayahanda Marcelino Ferdinand sangat bangga saat menceritakan awal karir Marcelino. Tak hanya sangat bangga, banyak sekali momen lucu saat ayah Marcelino menceritakan Marcelino Ferdinand. Makanya saksikan nih. Marcelino ini lahir di Jakarta tanggal 9 tanggal 9 September 2004. Lahirnya di Jakarta. 2005 saya pindah ke Surabaya. Nah, di Surabaya Marcelino ini dibesarkan sampai dia masuk ke TK Don Bosco di usia 6 tahun atau 7 tahun. Ya, dia masuk di SD 7 tahun. Di usianya 8 tahun, saya sudah masukkan dia di SSB, Sekolah Sepak Bola. Artinya praktisnya dia 8 tahun sudah mulai resmi jadi pemain di SSB. Walaupun dia ikut main bola sebenarnya sudah dari kakaknya sudah mulai main di Persebaya. Dia sudah mulai terbawa untuk ikut main di Lalu kemudian di SSB itu rupanya saya melihat bakat yang dia miliki ini. Akhirnya kami bersama dengan mamanya sudah bertekad untuk benar-benar mengurus anak ini bisa menjadi seorang pemain. Yaitu ya bagaimana kita harus mengurus mulai dari makannya, tidurnya, terus belajarnya. Itu harus kita manage sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan. Dimasuk usia 9 tahun, saya pindahkan dia ke SSB yang lebih profesional lagi, yaitu Real Madrid Akademi. Itu masuknya di Akademi Real Madrid di Sidoarjo yang memang ada kerjasama dengan Real Madrid pusat. Ya, namanya Real Madrid tapi dia Fundens ya, jadi ada kerjasamanya. Sehingga di sana dididik mulai dari attitude-nya, bagaimana perilakunya, cara bermainnya, segala macam diajarkan di situ. Jadi bermain bola ternyata tidak cuma bisa tentang bola, ya, bagaimana diarahkan. Sehingga Marcelino ini tumbuh menjadi anak yang benar-benar, mungkin bapak-bapak sering nonton di lapangan nggak? Dia kalau ada yang berantem, Marcelino berantem nggak Pak? Itulah karena dari bawahnya sudah dididik sedemikian rupa. Ya, dia lebih baik dikatakan penakut daripada dia harus berantem. Dan di usia 9 tahun masuk usia 10 tahun dia sudah mulai dibawa oleh klubnya untuk bermain di level SSB antara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand. Itu dari usia-usia segitu.
masuk. Tapi kita tidak melepaskan SSD itu, tetap kita ikutin terus. Jadi kita harus pergi ngantar dia pagi, kadang-kadang harus habis sekolah ngantarnya lagi dia. Dan kebetulan Marcelino ini satu anak yang memang penurut. Jadi apa yang diarahkan ya dia coba patuhi, dia coba laksanakan sehingga dia dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Wah, itulah penuturan ayahanda Marcelino yang menceritakan kisah Marcelino dari nol sampai sukses ini sekarang. Semoga menjadi pelajaran bagi orang tua yang ingin anaknya menjadi pesepak bola profesional. Oke, kita akan kembali lagi di lain waktu. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. See you.